Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 22 dengan judul perikop yang berikutnya, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tergenapi ya apa yang dikatakan Yesus ya, dan membuktikan lagi Yesus adalah Tuhan ya. Ini dikatakan lalu berpalinglah Tuhan ya. Tuhan Yesus memandang Petrus ya. Karena Petrus duduk di luar ya, Yesus bisa melihat Petrus dari luar. Jadi Tuhan Yesus berkata memandang Petrus. Ketika dipandang itu, Petrus jadi ingat ya, bahwa Yesus sudah mengatakan, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus nangis ya, menyesal darah ya. Menyesal bukan main ya. Karena sedih sekali ya. Nah, apa yang dikatakan Yesus benar. Aku ini pengecut, penakut. Ya kita jangan gampang menyalahkan Petrus ya. Jangan gampang mencela Petrus ya. Kita sendiri apakah bisa ya? Kalau kita dihadapkan dalam suasana yang mencekam seperti ini, apakah kita bisa ya? Kita dituduh seperti ini, "Kamu juga pengikut Yesus ya?" Lalu, "Iya, kamu juga. Engkau juga salah seorang dari mereka." Ini siap dikeluarkan pedangnya oleh pengawal ini. Nah, Petrus menyangkal ya. Ya dalam situasi seperti itu ya memang ketakutan ya. Jadi bahkan kita pun belum tentu seberani Petrus ya. Petrus masih mending ngikuti Yesus ya. Meskipun sampai menyangkal ya, masih menyangkal. Tetapi ya itulah, manusia itu gampang jatuh ya. Jadi jangan sampai kita juga gampang jatuh ya. Jatuh nggak apa-apa lah. Tetapi tetap kita harus bangkitnya. Karena Petrus juga akhirnya bangkit dan menjadi penggembala. Seperti kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, dikatakan juga sampai 3 kali. "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku," sampai Petrus nangis ya. "Ya Tuhan, Kau tahu hatiku, aku mengasihi Engkau." Akhirnya Yesus tetap mengatakan yang keempat kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bedanya Petrus dengan Yudas Iskariot apa? Dua-duanya sama-sama menyangkal, mengkhianati Yesus ya. Petrus ini kan juga mengkhianati Yesus ya. Menyangkal itu kan mengkhianati. Tetapi Petrus menyesalnya bertobat. Menyesal dan bertobat. Sementara Yudas menyesal dan tidak bertobat. Itu bedanya ya. Yudas go to hell ya. Sayang sekali ya. Ya itu urusannya Tuhan Yesus dan Yudas lah ya. Kita tidak tahu ya. Itu urusannya Tuhan Yesus dan Yudas ya. Kita manusia, tugas kita hanyalah mengikuti Petrus ketika kita jatuh dalam pengkhianatan terhadap Yesus. Kita segeralah bertobat. Lalu kita bangkit
kita pikul salib kita kembali, berjalan di jalan yang diberikan kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mengikuti Tuhan Yesus menemukan kebenaran, jalan yang benar menuju ke hidup yang kekal. Bagi saudara yang ingin menambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 22. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.